Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zulfa Huriyah dengan NIM C24012010668. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan informasi apa aja sih yang sudah saya dapatkan selama pembelajaran Sistem Informasi Sumber Daya Perairan 2022. Nah, salah satu materi yang saya dapatkan yaitu analisis spasial, di mana analisis spasial ini memiliki kegunaan atau manfaat uh, di mana kita itu bisa menginterpretasikan, memvisualisasikan sebuah data menjadi bentuk peta atau gambar lainnya. Misalkan kita memiliki data analisis kesesuaian pada suatu wilayah. Nah, di dalam analisis spasial ini kita bisa mempelajari ada apa aja sih ekosistem yang ada di wilayah tersebut atau luas wilayah atau parameter fisika kimia lainnya yang ada di wilayah tersebut. Nah, kita lakukan analisis spasial dari data-data yang sudah kita dapatkan. Nah, analisis spasial ini memiliki uh, data. Data itu disebut sebagai data spasial. Nah, data spasial sendiri merupakan dasar operasional pada sistem informasi geografis, di mana data spasial ini memiliki informasi dengan cakupan um, geografis spasial agar kita bisa mengolah data tersebut menjadi sebuah data spasial, baik seperti bentuk permukaan bumi atau perairan atau semua yang berkaitan dengan geografis. Nah, seperti itu. Lalu, uh, data spasial dapat kita analisis, yaitu analisis data spasial dengan berbagai macam metode untuk menganalisis atau melihat pola atau tingkatan dari sebuah fenomena spasial agar orang lain atau kita dapat mengerti lebih jelas dan lebih baik mengenai fenomena spasial tersebut dengan adanya visualisasi atau gambaran yang sudah dianalisis menjadi bentuk analisis spasial. Nah, fungsi-fungsi dari analisis spasial ini juga ada banyak. Di sini contohnya nanti akan saya contohkan apa saja fungsi dari analisis spasial. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada gambar peta. Nah, ini merupakan salah satu sumber data spasial. Nah, sumber data spasial itu bisa saja berasal dari citra satelit atau menggunakan satelit untuk merekam atau menggambarkan kondisi dari suatu permukaan bumi. Lalu ada peta analog. Peta analog ini merupakan versi awal dari data spasial yang berbentuk cetakan. Cetakan itu adalah dalam bentuk kertas atau film atau lain sebagainya. Lalu ada foto udara, di mana foto udara ini juga berasal dari citra satelit. Lalu ada data tabular, merupakan data atribut bagi data spasial yang berbentuk tabel atau angka-angka, misalnya analisis atau data-data mengenai suhu, pH, DO dalam suatu perairan atau sensus penduduk atau yang lain sebagainya. Lalu ada data survei yang dihasilkan melalui survei lapangan. Nah, lalu kita beranjak ke fungsi-fungsi dari analisis spasial. Nah, dapat kita lihat dari layar bahwa ini adalah merupakan sebuah gambar peta yang sudah saya dapatkan dari praktikum. Nah, di sini kita akan menganalisis kesesuaian wilayah. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita menginterpolasi peta ini.
Nah, interpolasi itu sendiri merupakan suatu metode atau fungsi matematika yang menduga nilai pada lokasi-lokasi yang datanya tidak tersedia atau tertutup. Bagian processing toolbox ya yang sudah kita install sebelumnya, lalu kita klik interpolation, lalu kita klik IDW interpolation. Kita buat IDW interpolation kecepatan arus, kecerahan, DO, pH, salinitas, fosfat, nitrat, dan juga suhu. Nah, kita lakukan IDW interpolation di sini. Nah, seperti ini ya. Vektor layer dari substrat dasar dan kita save dalam bentuk ini ya, nama-nama yang tadi, underscore, interpolasi, parameter-parameter yang ada ya. Lalu kita run nanti. Oke. Setelah kita interpolasi, lalu kita lakukan masking. Masking dengan cara raster, clip raster by mesh layer, lalu kita masukkan parameter satu persatu parameter yang sudah diinterpolasi tadi. Lalu kita run, lalu di save, lalu di run. Lalu selanjutnya kita membuat reclassified nih. Reclassified dengan cara processing toolbox, lalu raster analysis ini, raster analysis, lalu reclassify by table. Nah, reclassify juga kita lakukan satu persatu sampai seluruh parameter mencakup. Nah, di sini di reclassify kita tambahkan reclassify table sesuai dari data atau ketentuan yang digunakan. Nah, di sini saya menggunakan data analisis kesesuaian budidaya laut, yaitu kesesuaian budidaya rumput laut. Maka saya gunakan bobot serta skor yang ada di gambar berikut. Nah, sudah seperti itu, lalu kita run. Apabila sudah dimasukin, lalu kita run. Sampai seluruh parameter kita lakukan reclassify. Lalu setelah reclassify, kita lakukan vectorize dengan cara pilih raster, conversion, polygenize. Kita klik, lalu kita masukkan seluruh parameter, lalu di run, lalu di close. Kita sudah memvectorize tadi, lalu kita memasukkan skor atau bobot dari tiap parameter agar memiliki warna yang berbeda-beda. Seperti ini contohnya. Nah, seperti ini ya contohnya. Agar memiliki warna yang berbeda-beda dari tiap skor. Nah, ini skor 1 warnanya adalah oranye, skor 3 warnanya ungu, dan skor 5 warnanya hijau. Nah, di sini terlihat. Oke, lalu kita mengoverlay semua data-data yang sudah kita lakukan fungsi analisis tadi menjadi satu kesatuan. Nah, lalu jadilah seperti ini. Nah, di sini kita sudah bisa melihat atau di sini kita sudah bisa melihat analisis kesesuaian dari tiap parameter untuk budidaya rumput laut dengan skor yang sudah kita masukkan di data attribute table. Nah, kita bisa melihat kesesuaian dari masing-masing parameter dengan nilai total
atau IKW yang sudah kita hitung. Oke, baik. Sekian dari video yang dapat saya berikan. Jadi, di dalam mata kuliah Sistem Informasi Sumber Daya Perairan, kita dapat melakukan analisis spasial, di mana kita bisa melihat analisis-analisis kesesuaian yang dibutuhkan atau diinginkan dari suatu data spasial yang dapat divisualisasikan dengan bentuk gambar dari berbagai sumber data spasial itu sendiri. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.